Selamat pagi semuanya. Hari ini kembali berjumpa dengan Bapak. Bapak akan menjelaskan tentang jumlah, persebaran, dan komposisi penduduk di suatu wilayah atau suatu negara. Jumlah penduduk di suatu tempat akan mengalami pertambahan dan pengurangan. Proses bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk di suatu negara dari waktu ke waktu merupakan suatu dinamika penduduk. Bagaimana jumlah penduduk di suatu wilayah? Bagaimana persebarannya? Dan komposisi penduduknya? Lebih jelasnya bersama Pak Didik, belajar IPS, mudah dipahami dan mudah dimengerti. Tonton video berikut ini. Jumlah penduduk di suatu wilayah. Penduduk adalah semua orang yang pada waktu sensus penduduk dilaksanakan telah 6 bulan lamanya tinggal di suatu wilayah atau di suatu negara, atau orang-orang yang mendiami suatu tempat. Jumlah penduduk adalah jumlah penduduk yang ada di suatu tempat atau di suatu negara pada periode tertentu. Karena jumlah penduduk selalu mengalami perubahan setiap saat atau setiap waktu. Dinamika penduduk. Dinamika kependudukan adalah perubahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu yang disebabkan oleh kelahiran, kematian, dan migrasi, dan faktor lain seperti bencana alam dan peperangan. Dinamika penduduk dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Dinamika penduduk bersifat demografi, berkenaan dengan jumlah, susunan, dan perkembangan penduduk. 2. Dinamika penduduk yang bersifat non-demografi, dapat dilihat dari tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan tingkat pendapatan. Sumber data penduduk. Sumber data penduduk dapat diperoleh dengan cara 1. Registrasi, 2. Sensus, 3. Survei. Data penduduk yang pertama yang diperoleh dari registrasi penduduk adalah kumpulan keterangan yang mencatat terjadinya peristiwa-peristiwa kelahiran, kematian, dan segala kejadian penting yang mengubah status sipil seseorang sejak lahir sampai mati. Kejadian penting seperti contohnya perkawinan, perceraian, dan perpindahan. Pelaksanaannya terus-menerus oleh badan yang berbeda. 2. Sensus penduduk. Sensus penduduk adalah keseluruhan proses mengumpulkan, menghimpun, menyusun, serta menerbitkan data demografi, data ekonomi, dan data sosial yang menyangkut semua orang pada waktu tertentu di suatu negara atau wilayah tertentu. Biasanya sensus penduduk dilaksanakan 10 tahun sekali. 3. Survei penduduk. Survei penduduk pada dasarnya sama dengan sensus penduduk. Biasanya
materi survei sesuai dengan kebutuhan yang akan disurvei. Untuk hal yang membedakan antara sensus dan survei adalah cakupan penduduk yang dicacah atau didata. Sensus penduduk waktunya 10 tahun sekali, sedangkan survei penduduk kapan saja. Sensus penduduk mencacah jiwa semua penduduk, sedangkan survei mencacah jiwa sebagian penduduk saja. Contoh jumlah penduduk negara anggota ASEAN pada tahun 2015. Dari data di sini digambarkan bahwa jumlah penduduk Indonesia paling tinggi jumlah penduduknya, yaitu 257.564.000 jiwa. Untuk jumlah penduduk yang rendah atau terendah dari tabel ini adalah negara Brunei Darussalam dengan jumlah penduduknya 423.000 jiwa. Persebaran penduduk. Persebaran penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Persebaran penduduk dibedakan menjadi dua. 1. Persebaran penduduk secara geografis adalah karakteristik penduduk menurut batas-batas alam seperti pantai, sungai, dan danau. Kedua, persebaran penduduk secara administrasi pemerintah adalah karakteristik penduduk menurut batas-batas wilayah administrasi yang ditetapkan oleh suatu negara. Apa saja faktor persebaran penduduk? Antara lain, 1. Faktor lingkungan alam seperti iklim, relief muka bumi, dan sumber daya alam. Kedua, faktor lingkungan budaya seperti daerah yang menjadi pusat pemerintahan, wilayah yang menjadi kota-kota besar, dan wilayah yang menjadi kota-kota industri. Persebaran penduduk di suatu negara dapat dihitung berdasarkan angka kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk dalam setiap wilayah seluas 1 km persegi. Untuk menghitung kepadatan penduduk digunakan rumus jumlah penduduk dibagi luas wilayah. Contoh tabel kepadatan penduduk negara anggota ASEAN pada tahun 2015. Dari tabel yang ada, kepadatan penduduk yang tertinggi adalah negara Singapura dengan kepadatan penduduknya 8.181. Untuk kepadatan penduduk yang terendah berdasarkan tabel di sini adalah negara Laos dengan kepadatan penduduknya 29. Komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah susunan atau pengelompokan penduduk berdasarkan ciri-ciri tertentu. Misalnya, pengelompokan penduduk menurut umur, jenis kelamin, pendidikan, mata pencaharian, agama, dan tempat tinggal. Biasanya, pengelompokan penduduk menurut jenis kelamin dan umur biasa dibuat dengan piramida penduduk.
Komposisi penduduk dibuat dengan tujuan antara lain: 1. Mengetahui sumber daya yang ada, baik menurut umur maupun jenis kelamin, umur muda, umur tua. Kedua, membandingkan keadaan penduduk dengan penduduk lainnya, menghitung rasio jenis kelamin atau sex ratio dan angka beban ketergantungan. Biasanya komposisi penduduk itu menghitung jumlah laki-laki dan perempuan, perbandingannya berapa. Kemudian angka ketergantungan dalam kehidupan sehari-hari, ya, angka ketergantungan dari rasio namanya. Yang keempat, mengambil kebijakan yang berhubungan dengan kependudukan. Menentukan dasar perencanaan pembangunan. Adapun manfaat pengelompokan penduduk, pertama, menurut umur dan jenis kelamin. Ini berguna untuk mengetahui perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, mengetahui jumlah kelompok usia muda, dewasa, tua, dan mengetahui jumlah usia produktif dan non-produktif. Menurut pendidikan, komposisi penduduk ini berguna untuk mengetahui perbandingan jumlah penduduk yang tidak bersekolah, tamat SD, tamat SMP, tamat SMA atau SMK, dan perguruan tinggi, baik S1, S2 maupun S3. Ketiga, menurut mata pencaharian. Pengelompokan menurut mata pencaharian ini berguna untuk mengetahui persentase jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian atau pekerjaannya, seperti di bidang pertanian, pertambangan, industri, perdagangan, transportasi, dan lain-lain. Pengelompokan yang keempat menurut agama, berguna untuk mengetahui berapa jumlah penduduk yang menganut agama, seperti agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain-lain, atau kepercayaan lainnya. Yang kelima, menurut tempat tinggal. Ini berguna untuk mengetahui perbandingan jumlah penduduk yang tinggal di daerah perkotaan dan penduduk yang tinggal di daerah pedesaan. Contoh tabel penduduk negara anggota ASEAN berdasarkan kelompok umurnya. Di sini kalau kita lihat dari usia 0 sampai 14 tahun, negara yang jumlah penduduknya masih usia anak-anak, ya, 0 sampai 14 tahun, ini ya negaranya dilihat ya negara Brunei. Umur 15 sampai 64 tahun juga Brunei. 65 tahun ke atas juga, yang terkecil juga Brunei. Nah, karena memang secara umum bisa dilihat karena memang Brunei adalah negara dengan jumlah penduduk yang sedikit. Berdasarkan kelompok umur, yang paling banyak usia 65 tahun ke atas, kemudian 15 sampai 64 tahun, 0 sampai 14 tahun dari tabel di sini ya negara Indonesia. Karena memang Indonesia jumlah penduduknya banyak. Berdasarkan jenis kelaminnya, antara negara Brunei, perempuan dan laki-lakinya perbedaannya tidak terlalu jauh. Demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih dan selamat pagi.